Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau kami ada sebagaimana ada, semua karena kebaikan-Mu. Kami berdiri dengan gagahnya hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tahu orang-orang yang mengandalkan kekuatannya hancur berantakan. Orang-orang yang mengandalkan koneksinya tidak bertahan selamanya. Kami tahu dunia ini kejam, dunia ini jahat. Tapi kami masih punya Yesus. Yesus sanggup tolong kami. Yesus sanggup bela kami. Yesus sanggup buka jalan bagi kami. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang telah Kau panggil, undang datang ke tempat ini. Hamba-Mu berdoa agar mereka bukan hanya berkumpul di tempat ini, tapi suatu hari kelak kami bersama-sama berjumpa dengan Yesus di kerajaan surga. Selama kami hidup di bumi, biar kami terus ngandalin Tuhan. Selama kami ada di muka bumi, biar terus kami hidup dalam anugerah-Mu. Kami telah menerima yang terbaik, tubuh dan darah-Mu. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami undang kuasa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Menyederhanakan firman-Mu, mengurapi hamba-Mu. Baik hamba yang menyampaikan firman, mereka yang mendengar firman. Kami semua diberkati. Bahkan hamba menyerahkan, Tuhan berkati istri hamba yang akan juga membantu dalam menyampaikan firman. Urapi dia. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang panggil, Tuhan yang perlengkapi. Tuhan yang panggil, Tuhan juga yang mengurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama setiap kita kerinduanku ministry yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama dengan lantang kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. You may receive it. Saudara boleh duduk. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku ministry. Wah, lemes banget. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saudara udah buka puasa? Oh belum ya, dikit lagi saudara ya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah yang saya dapat dari Tuhan, ini adalah sebuah khotbah yang berangkat berdasarkan apa yang sedang kami alami, apa yang sedang kami jalani. Maka judulnya adalah My Hiding Place, tempat persembunyianku. Kalau saudara cukup tua atau cukup ya old school atau old fashion, saudara pasti tahu lagunya Don Moon. Tahu lo Don Moon? Ya, jualan martabak di bawah saudara kalau nggak tahu. Dia punya judul lagunya My Hiding Place. You are nggak nyanyi sudah karena tampaknya nggak tahu lagunya saudara. Tapi lagunya memberitakan tentang bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Bagaimana Tuhan menjadi tempat pelarian kita. Dunia ini berubah sepersekian detik, yang setuju bilang amin. Anytime kita bisa berubah dari kaya jadi miskin, dari miskin jadi kaya, dari sehat jadi sakit, dari sakit jadi sehat. Tadinya di bawah bisa tiba-tiba di atas, yang di atas bisa tiba-tiba di bawah. We never know. Orang yang tadinya baik sama kita bisa tiba-tiba jahat. Orang yang jahat bisa tiba-tiba jadi. Kita hidup dalam sebuah pondasi yang gak jelas. Anytime, anything can happen. Segala sesuatu bisa terjadi. Makanya kita perlu memiliki sebuah tempat perlindungan. Saudara sadar gak sadar kita berada dalam constant battle. Anytime, anywhere. Iblis sedang merancangkan sesuatu yang buruk atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Yang ngerti bilang amin dulu. Tetapi Tuhan juga sedang merancangkan sesuatu yang baik. Katakan amin. Dan kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang akan terjadi bukan rancangan iblis yang akan terjadi. Katakan amin. Mari kita buka firman Allah. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Saya tahu saudara gak sabar nungguin istri saya. Sabar. Karena dia sedang melipat kakinya. Deg-degan, tadi malam dia bilang, sayang orang lain aja. Saya bilang istriku cuman kamu, tidak ada yang lain. Amanda Zevanya cuma satu. By the way kami hari ini anniversary pernikahan. Ya saudara ya, ini hari ini pernikahan kami. Kami telah menikah puji Tuhan 2000 tahun saudara ya. Kami menikah hut anniversary dan tadi malam biasa wanita pak. Coba para suami angkat tangan pak. Yang pura-pura jomblo pak. Para suami ingat, tidak boleh lupa dalam hidup ini. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan. Bilang amin Pak. Yang kedua, tidak boleh lupa tanggal lahir istrimu dan tanggal pernikahanmu. Bahkan tanggal engkau ketemu,
tanggal engkau pacaran, tanggal engkau melamar, pokoknya tanggal-tanggal itu bagi wanita super penting. Tapi bagi kita pria tidak penting-penting amat. Tadi malam ketika lewat 12, lewat 05, dia bilang, sayang aku tidur ya. Dalam hati saya, cie. Dia kira aku lupa tuh. Saya bilang, sayang aku tidur, oke, mimpi indah ya. Terus dia duduk lagi, gak tidur-tidur dia. Terus dia lagi, sayang aku tidur ya, mimpi indah ya. Dia lihat saya lagi, dan dia ngambek, udah aku tidur deh. Cia. Dia mulai taruh kepalanya, cia, di tempat tidur. Kebetulan tempat tidur kami 2 hektar. Kami orang kaya peluit. Tadi peluit itu nggak ada, tapi karena ketika kami datang jadi ada. Nggak lucu ya, usaha namanya saudara. Singkat cerita, dia mau tidur, mulai mau tutup mata. Dari belakang langsung sebagai laki-laki yang gentleman, saya peluk dari belakang. Saya bilang sama dia, ketika aku bertemu dengan kamu, dunia ini berbeda. Semenjak aku menikah dengan kamu, aku banyak difitnah sama orang. Apa maksudmu tepuk tangan itu? Oleh karena itu nanti dia akan berkhotbah, saudara saya mohon sama saudara, ngerti nggak ngerti amin aja dulu pokoknya saudara. Ya, pokoknya saudara saya udah siapin orang di sini, saya bilang sayang nanti menangis saya bayar gope. Tertawa 200.000, bahasa roh 1 juta. Dia bilang sayang yang lain aja deh, saya bilang no harus kamu. Kita percaya kok, pasti Amanda Zevanya bisa dipakai Tuhan. Karena nanti woman ministry dia yang pegang, masa saya lagi sih. Dia akan pegang nanti woman ministry. Dia sudah bikin banyak program bagaimana para wanita bisa menjadi kepala dalam rumah tangga. Salah itu momennya sih. Kok bikin begitu-gitu? Mari kita lihat firman Allah Mazmur 91 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Mazmur 91 pertama dan kedua yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya orang. Dalam naungan yang maha, ayat yang kedua, kasih keras suaramu akan berkata, tempat perlindunganku, Allahku yang sama-sama bilang sama saya tempat perlindunganku. Sama-sama bilang sama saya kubu pertahananku. Sama-sama bilang sama saya hanya Yesus. Ayat ini banyak dikutip oleh orang. Ayat ini banyak ditulis dalam bumper mobilnya, dalam kaca belakangnya, dalam status sosialnya. Tiap kali orang mau take off pesawat, dia bilang, selamat ya, Mazmur 91 terjadi atasmu. Yang orang gak tahu bahwa ayat ini betul-betul powerful, tapi bersyarat. Ayat ini hanya terjadi kepada mereka yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi. Ayat ini hanya terjadi kepada mereka yang berlindung kepada Allah yang maha besar. Katakan amin. Jangan kutip ayat ini kalau engkau masih berlindung sama koneksimu. Jangan kutip ayat ini kalau engkau masih mengandalkan kenalanmu. Jangan kutip ayat ini kalau saudara tidak menaruh 100% perlindunganmu hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Karena hidup ini we never know. Manusia menjadi serigala dengan sesamanya. Manusia bisa, ini saya selalu bilang sama saudara, ketika masih sama-sama di bawah, semua solid. Kita best friend forever ya, tos kemana-mana. Tapi ketika saudara diangkat lebih tinggi dari temanmu, tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Ya, ketika engkau lebih maju, orang mulai akan bilang, kok dia lebih maju? Gua kan tahu tuh kecilnya. Kecilnya sama gua, tinggal di kamar gua. Mulai muncul cerita demi cerita. Yang padahal gak pernah ada itu cerita. Karena memang orang suka iri hati. Orang suka benci. Makanya celakalah kita kalau kita mengandalkan perlindungan yang dari dunia. Celakalah kita orang yang paling malang di muka bumi. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bilang kiri kanan saudara, jangan jadi orang bodoh. Andalkan Tuhan selalu. Karena saya ingin saudara mempersiapkan dirimu. Jangan nanti, tapi sekarang. Sama-sama angkat tanganmu, kerinduanku ministry. Sama-sama ikuti saya dalam nama Yesus. Lebih semangat dalam nama Yesus. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Makanya Charles Spurgeon mengatakan demikian. Jika Anda tidak mencari Tuhan, iblis akan mencari Anda. Jikalau Anda tidak mencari Tuhan, iblis akan, gampangnya begini, kalau saudara tidak dekat sama Tuhan, berarti saudara dekat dengan
Kalau saudara nggak bergaul sama Tuhan, saudara bergaul dengan, nggak ada gray area, nggak ada area abu-abu ikut Tuhan, katakan amin. Saudara mau panas atau mau dingin, nggak bisa di tengah-tengah. Ada orang pesen, mas pesen dong teh manis, es hangat. Sama aja. Saya pernah bilang sama saudara, di jalan raya yang paling berbahaya bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan, tapi jalan di, ya, aduh. Yang paling bahaya di tengah, yang paling bahaya. Jadi anak Tuhan, yang paling bahaya, hari Minggu cari Tuhan. Senin sampai Sabtu, ikut setan. Ya, itu paling bahaya. Makanya saya mau bilang sama saudara, dari mimbar ini, mari sama-sama kita hidup 100% dalam pertobatan kepada Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Nah, kita lihat Mazmur 31, ayatnya yang ke-20 dan ke-21. Mazmur 31, by the way, selamat datang kepada seluruh jemaat online yang menyaksikan streaming Kerinduanku Ministry. Selamat datang dalam Kerinduanku Ministry. Saudara, mungkin minggu depan kita akan mulai mendata. Saudara yang ingin bergabung dalam care group, saudara, nanti akan dibagi untuk yang sudah menikah. Karena nggak mungkin yang sudah menikah bergabung dengan yang belum menikah. Nanti yang belum menikah akan galau. Ya kan, nanti yang menikah akan menikah dan yang sudah cukup elder akan digabung dengan yang cukup elder. Dan kita akan bikin care group, saudara. Kita akan belajar sama-sama, nanti saudara akan tentukan waktunya dan seterusnya. Kita akan, saudara yang ingin belajar dan seterusnya. Dan nanti kita akan ada ibadah tengah minggu di sini saudara. Oke, mungkin cukup jauh, tapi percayalah setiap kilometer saudara jalani untuk Tuhan tidak sia-sia. Nah, amin-amin lo gak datang nanti lagi. Mazmur 31 ayat 20 dan 21. Mazmur 31 ayat 20 dan 21. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Iya, alangkah yang telah kau lakukan di hadapan siapa? Ayat yang ke-21, engkau terhadap persekongkolan orang-orang yang engkau melindungi mereka dalam terhadap apa? Alkitab bilang mereka yang berlindung kepada Allah limpah kebaikan Tuhan. Tuhan menyimpan berkatnya bagi saudara yang berlindung kepada Tuhan. Tuhan menyimpan mukjizatnya bagi saudara yang berlindung kepadanya. Katakan amin. Dia menyimpan promosi, dia menyimpan terobosan, dia menyimpan berkat. Saudara yang rindu punya rumah pribadi, dia menyimpan rumah yang indah di bumi yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Saudara yang rindu punya anak, dia menyimpan keturunan ilahi bagi saudara yang berlindung kepada Tuhan. Bagi saudara yang rindu pemulihan, dia menyimpan pemulihan bagi saudara yang berlindung kepadanya. Bagi saudara yang menaruh harapanmu kepada Tuhan, dia menyimpan kebaikan yang limpah-limpah aja. Tolong dibantulah. Kita kan udah sama-sama sekian lama hari ini. Amin. Saudara dan saya menyimpan di tempat rahasia, di tempat perlindungan kita daripada Tuhan. Anda berada di sana, Tuhan akan menjaga Anda. Anda gak akan mengalami masalah yang dialami orang lain. Di tempat rahasia itu, Anda aman dari bahaya fisik dan rohani. Di tempat rahasia Allah yang maha tinggi. Di tempat rahasia Allah yang maha tinggi, Anda diamankan dari banyak hal yang menyusahkan manusia. Anda mendapat pengecualian dari surga. Katakan amin. Di tempat rahasia yang maha tinggi itu, saudara aman dari segala yang jahat. Katakan amin. Sama seperti di rumah ini. Di luar hujan. Ketika saudara masuk ke tempat ini, saudara kena hujan apa tidak? Karena saudara berlindung. Apapun yang terjadi di masa depan, kalau engkau berlindung sama Tuhan, Dia lebih dari sanggup untuk tolong, berkati, lindungi. Saudara luar biasa. Nah, di poin yang pertama, bagaimana untuk saudara dan saya bisa hidup dalam perlindungan Tuhan. Kita akan belajar lebih dalam. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk my lovely wife, Amanda Zevanya, untuk boleh menyampaikan poin yang pertama. Kita kasih tepuk tangan dong, lebih dahsyat lagi. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Cipika-cipika dulu biar kelihatan akur. Silakan, monggo. Oke, shalom saudara, Bapak Ibu sekalian. Shalom, shalom Kerinduanku Ministry. Shalom yang live streaming. Ini seru sekali hari ini ya.
Ya, saudara saya semalam udah rayu-rayu suami saya buat, ayolah babe, ayolah pastoral ada banyak, ayolah kenapa sih mesti saya sih? Enggak, harus kamu. Oke, so jadi saudara saya akan masuk dalam poin yang pertama, nanti suami saya akan lanjut lagi ke poin yang kedua, jangan lama-lama sayanya. Ini apa ini maksudnya ada handphone di sini? Turunin aja, turunin. Tolonglah kasihani saya lah, tolong. Tolonglah, tolong dibantu lah. Oke, jadi poin yang pertama saudara. Yang pertama kita bisa masuk ke tempat rahasia Allah ketika hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Ayatnya boleh ditampilkan ayatnya dari Galatia 2 ayat 20. Sama-sama kita baca yuk. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. So dari kata tetapi bukan aku sendiri, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, jadi bahasa aslinya itu dia dari bahasa Yunani ya, dari Greek karena perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus dalam bahasa Yunani. Jadi kata aslinya adalah sustauro, seperti ini. Yang artinya adalah to crucify alone with. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, artinya to crucify alone with. Artinya disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Artinya ketika kita hidup di dalam Allah, kita menyatu dengan kematiannya, kita menyatu dengan kebangkitannya, bukan kita lagi yang hidup. Yang di dalam Bapak Ibu Saudara ini bukan saudara lagi, tapi roh Tuhan. Yesus yang hidup, karena kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Kalau mau kita parafrase Paulus nih kayak ngomongnya seperti ini saudara. Apa yang saya katakan ini adalah fakta. Sebenarnya saya telah disalibkan oleh Allah bersama dengan Yesus Kristus. Tuhan menyalibkan saya dan saya tidak melakukannya sendiri, tapi bareng-bareng sama Yesus Kristus. Itu terjadi dan telah diselesaikan di masa lalu sekali dan untuk selama-lamanya dan tidak perlu pengulangan. Kabar baik, kabar sukacita ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bahwa Yesus sudah melakukan semuanya buat kita 2000 tahun yang lalu. Udah beres semuanya. Sekarang kita tinggal menikmati hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan lagi kita buka ayatnya dalam Yohanes 12 ayat 24 sampai 25. Yesus bilang seperti ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Mama saya tuh di rumah suka tanaman saudara. Kita bikin satu kayak kotak kecil, bukan kotak sih, kayak satu taman kecil gitu. Ada sedikit kolam kecil sama tanaman-tanaman kecil, gak gede, kurang lebih 5 hektar lah. Saya belajar dari suami saya. Gak gede, kecil lah gitu. Cuma ada kolam dengan tanaman. Mama saya tuh kadang-kadang pagi-pagi kalau saya turun dari kamar bawa anak lihat ini kok kosong di bawah. Ternyata mama saya tuh lagi nguprek-nguprek tanaman gitu. Kadang-kadang mama saya bilang kalau misalnya masak gitu, ada cabai bijinya jangan dibuang, pisahin beberapa. Mau mama tanam lagi. Terus dibantu sama security di rumah, suka dibantuin tuh tanam cabai. Berapa bulan kemudian, kita punya pohon cabai ternyata gitu. Ada beberapa kali kejadian kita tuh mau masak, ngambil cabai dari tanaman itu gitu. Dari sini kita lihat bahwa si cabai itu bijinya kan ada banyak ya. Tapi ketika satu biji aja ditanam, satu biji mati, seolah-olah mati, ditanam, ternyata berapa lama kemudian biji itu ternyata nggak mati saudara. Tapi dia berakar, muncul tumbuh akarnya di bawah, dan dia bertunas, tumbuh satu pohon cabai dan punya buahnya banyak banget. Nah seperti itulah Yesus gitu. Yesus sudah mati buat kita. Kalau Yesus mati buat kita, sudah bangkit, kita nih makanya kita sekarang berkumpul di tempat ini. Makanya kita ada sekarang karena Yesus sudah mati buat kita. Kalau Yesus nggak mati, kita ngapain kumpul di sini? Kalau Yesus nggak mengorbankan dirinya, nggak mengorbankan nyawanya, ya kita juga nggak ada, kita juga nggak kenal dia gitu. Dia cuman mungkin
Kita pikir cuman, oh ya, he's just another Jew person yang dihukum pada masa itu karena dalam tanda kutip melanggar peraturan-peraturan, melanggar pemerintahan Romawi, melanggar ahli-ahli Taurat dan lain-lain gitu. Tapi ketika dia mati, bangkit, makanya kita ada. Oh come on, 2000 tahun. Berapa generasi udah ada. Tapi kita ada sampai sekarang karena dia mati dan ya kita ini buah dari apa yang Yesus lakukan gitu. Nah makanya itu kita juga kita juga diminta untuk kita juga mati bagi diri kita sendiri. Mati bagi diri kita sendiri supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah. Supaya orang bisa lihat Yesus hidup di dalam kita. Karena kita berbuah, kita udah mati bagi diri kita sendiri. Yesus itu, saudara, saya ada baca beberapa theologians itu bilang Yesus itu bawa ajaran, banyak istilah, saudara bisa Google. Ada istilah itu the great reversal. The great reversal. Pemutarbalikan yang luar biasa. Apa maksudnya the great reversal? Coba deh, saudara ingat-ingat dalam Alkitab, Yesus itu unik banget pengajarannya. Dalam khotbah di bukit, di Matius 5, Sabda Bahagia, judulnya Sabda Bahagia katanya. Katanya ucapan bahagia. Tapi 3 ayat pertama nih ya, dari Matius 5 ayat 3 sampai 5. Yesus bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian di ayat 4 Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita. Ayat yang kelima, Yesus bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Itu kalau dipikir dengan standar dunia satu hal yang aneh banget gitu. Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin. Kita selalu berpikir, miskin bahagia. Dari mana kaitannya miskin bahagia? Orang suka bilang kan, money can buy happiness. Tapi money bisa beli Ferrari dan mendingan nangis dalam Ferrari katanya daripada nangis di pinggir jalan. Dan banyak juga yang bilang, pokoknya banyak deh apalagi kayak kafe-kafe zaman sekarang suka bilang kan, money can buy happiness but money can buy you coffee and that's quite the same thing katanya gitu. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nanti kita akan pelajari lebih dalam soal ini. Terus Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Itu kan dalam satu kalimat sederhana aja udah kontradiksi yang luar biasa gitu. Berbahagialah orang yang berduka cita. Di mana-mana kan kalau standar dunia berbahagia tuh artinya apa? Celebration. Artinya ada satu pencapaian yang luar biasa, mungkin ulang tahun, pernikahan. Tapi Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Kontradiksi yang buat standar dunia tuh aneh. Tapi Yesus bilang karena mereka akan dihibur. Berduka cita yang level duka citanya tuh udah mourning, yang udah terseduh-seduh, udah hancur banget, udah kayak gak punya alasan lagi. Tapi justru disitulah Yesus akan datang to give you peace, to give you joy. Ini maksudnya. Terus terakhir, Yesus bilang, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kalau standar dunia apa? Orang yang memiliki bumi itu penguasa, pemimpin, pemerintah, yang tunjuk sana, tunjuk sini, dengan segala kesombongan, dengan segala apa yang mereka merasa mereka miliki, mereka punya. Tapi Yesus malah bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka memiliki bumi. Kita kan bingung ya, kalau misalnya mungkin saudara punya bos di kantor yang bossy, yang suka merintah-merintah, main suruh-suruh, tunjuk sana, tunjuk sini. Mungkin saudara berpikir, di mana lemah lembutnya? Tapi Yesus malah bilang berbahagialah orang yang lemah lembut. Another example, soal the great reversal. Yesus juga ajarannya, Yesus bilang gini, waktu murid-muridnya bertengkar antara sesama mereka bilang, siapa yang terbesar di antara kita? Di antara kita semua nih siapa nih yang terbesar? Dan setelah mereka bertengkar dalam perjalanan yang begitu jauh, Yesus malah bilang yang terbesar itu adalah orang yang menyambut aku seperti anak kecil. Di mana logikanya dibilang yang terbesar dan memiliki kerajaan Allah, tapi dibilangnya kayak anak kecil. Satu hal yang Yesus tuh menunggang balikan ajaran-ajaran dunia, standar-standar dunia. Yang apa yang buat dunia tuh harusnya begini diputar balikin sama Yesus. Apalagi Yesus bilang, tadi kita baca, siapa yang mempertahankan nyawanya malah akan kehilangan nyawanya. Ada lagi Yesus bilang, tampar pipi kiri, kurang kencang, tampar pipi kiri. Bisa praktekinnya?
Bisa praktekinnya? Yang bisa sini kita tampar sama-sama. Just kidding saudara. Enggak, kalau suami saya suka bilang, nih ayat ini, oh kalau orang Batak, Manado, Ambon, Papua katanya, tampar sebelum tangan sampai ke pipi kiri, kaki so masuk katanya. Dia suka bilang begitu saudara. Jadi Yesus malah bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dan saya tadi mau jelasin yang soal miskin di hadapan Allah. Ada amplified versionnya bilang gini, poor in spirit artinya itu those devoid of spiritual arrogance, those who regard themselves as insignificant. Jadi miskin di hadapan Allah itu Yesus tuh mau bilang orang-orang yang meninggalkan kesombongan spiritualnya, kesombongan rohaninya, yang ngerasa mampu, yang ngerasa bisa, yang ngerasa oh gue punya connection, gue punya power, gue punya posisi, gue punya jabatan, I have money, I have everything in this world. Itu yang Yesus bilang, itu tuh orang-orang yang sombong gitu. Dan yang Yesus bilang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang meninggalkan kesombongan rohaninya, yang merasa mampu tanpa Tuhan, yang merasa bisa sendiri, yang merasa mereka punya everything yang mereka andalkan gitu. Dan yang menarik adalah dari sini kita belajar bahwa kerajaan sorga itu dimulai ketika kita berada pada akhir dari diri kita. Ketika kita udah benar-benar rasanya kita udah gak punya apa-apa lagi gitu. Udah gak punya apa-apa lagi sama sekali. Ini yang menarik gini saudara, kata miskin yang dipakai dalam ayat ini, yang pertama itu dari bahasa Yunaninya tokos. Artinya miskin semiskin-miskinnya, miskin yang tidak memiliki apa-apa lagi, miskin yang apabila gak ada yang ngasih sesuatu hal sama dia mati. Miskin yang benar-benar zero, sezero-zeronya. Kalau nggak dari belas kasihan orang, nggak bisa makan dia. Kalau nggak dari belas kasihan orang, kalau nggak dari orang yang datengin sama dia dan ngasih dia sejumlah uang, dia nggak bisa makan lagi. Mati, selesai, end hidupnya. Itu yang pertama, tokos. Yang kedua adalah dia pakai kata penes. Artinya orang miskin yang kerja keras siang malam, tapi masih kekurangan. Atau terakhir juga ada pakai istilah ketopos, atau orang miskin yang duduk di pinggir jalan tapi cuma bisa minta-minta doang. Jadi benar-benar mengharapkan hanya dari belas kasihan orang. Benar-benar udah gak punya apa-apa lagi. Tapi Yesus bilang justru berbahagialah orang yang seperti ini. Di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah katanya. Yang bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bukan Tuhan yang tolong, mati saya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, selesai saya Tuhan. I'm at the end of myself. Selesai, finish, done. Udah gak punya apa-apa lagi untuk diandalkan, gak punya apa-apa lagi, udah gak punya kekuatan lagi sama sekali, cuman bisa mengharapkan belas kasihan Tuhan doang. Tapi saudara tahu gak, di momen seperti itu, Tuhan paling demen berkarya ketika saudara tuh ada di momen seperti itu. That is his favorite moment. Bahkan kadang-kadang Tuhan tuh memaksa kita gitu. Tuhan tuh paksa kita sampai kita ada di titik itu. Sampai kita ada di titik, Tuhan gue udah gak bisa apa-apa lagi Tuhan. Kelar ini Tuhan, selesai, mati Tuhan, mati, selesai. Kadang Tuhan bikin kejadian demi kejadian, dimana kita tuh kayak, kok aku minta Tuhan tolong, tapi malah masalah lagi yang datang. Kok aku minta Tuhan beresin ini, malah makin buruk lagi keadaannya Tuhan. Aku minta kerjaan, aku malah dipecat Tuhan. Katanya Tuhan berkatin, katanya Tuhan ini dan lain-lain semua ratapan kita, tangisan kita proklaim ayat, tapi ternyata kenyataannya Tuhan seolah-olah gak memberikan apa yang kita minta. Why? Karena Tuhan lagi push diri kita sampai kita benar-benar berada di ujung. Nih, udah kayak di sini nih. Di ujung, ibaratnya kayak setengah kaki juga udah lewat nih. Ada orang yang sentil dikit aja, jatuh, mati, selesai. Tapi itu dia tadi saya bilang, Tuhan tuh paling seneng sama orang-orang yang ada di momen seperti itu. Yang udah gak lagi bisa ngarepin uangnya, udah gak lagi bisa ngarepin koneksinya, gak lagi bisa harapin apa-apa. Cuman Tuhan doang yang bisa tolong. Tahu dari mana saya? Belum lama baru kejadian, saudara. Tapi benar saudara, saya pribadi
Pernah ada di momen dimana saya bilang sama Tuhan, God, I have no strength anymore to pray. Bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan buat berdoa aja saya udah gak punya kekuatan lagi Tuhan. Rasanya air mata udah habis. Air mata udah habis. Nangis aja udah gak bisa. Mau proklaim ayat aja udah gak bisa. Mau bilang Tuhan tolong, kayak bilang, udahlah Tuhan dari kemarin juga udah bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong terus kok yang aku bilang. Udah gak punya kekuatan lagi Tuhan. Bahkan ada satu momen di mana saya bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya ini hari terakhir aku bisa berdoa. Kayaknya besok aku udah gak mampu lagi buat ngomong apa-apa. Habis, selesai, beres. This is my last resort, this is my last strength. Tuhan tolong, amin. Cuman gitu doang ngomongnya. Tapi bener-bener ketika di momen seperti itu yang tadi saya bilang itu momen favoritnya Tuhan buat nyatain cuman gua yang bisa tolong. Cuman aku yang bisa tolong, cuman aku yang bisa hold you back together. Cuman aku, bukan yang lain. Gak ada siapa-siapa. Dan di momen seperti itulah Tuhan bolak-balikan keadaan. Tuhan buat apa yang saya pikir gelap, udah gak tahu ujungnya di mana. Tapi slowly but surely Tuhan kasih cahaya titik. Semakin lama semakin terang, semakin terang, semakin terang. And my hope is coming back to me. Pengharapan saya rasanya balik sama Tuhan. Dan justru di momen itu, kalau Ayub bilang, selama ini aku mengenal engkau dari kata orang. Tapi kini, mataku sendiri melihat engkau. Jadi saudara, disitulah momen-momen itu yang Tuhan tuh bawa kita dalam tempat persembunyiannya gitu. Dia bawa kita dalam his hiding place, dalam dekapannya. Saudara bayangin deh kayak bunker gitu ya. Kayak bunker, kemarin ini saya baru baca berita tahun lalu katanya blueprint dari bunkernya Putin, Rusia. Ada di berita kok, jadi saya ngomonginnya juga fine. Katanya blueprint dari bunkernya Rusia itu bocor katanya, leak ke publik. Jadi bayangin sebuah negara superpower yang mereka siapin bunker buat apa sih? Katanya kan kalau orang bilang buat ngadepin kiamat katanya. Buat ngadepin perang nuklir. Kalau saudara nonton film 2012 ya, 2012. Tuh nonton gak film 2012? Itu kan pas di akhir-akhir setelah ada banjir gede banget seluruh dunia. Terus orang-orang yang tersisa tuh dimasukin dalam satu bunker gitu kan. Dalam satu bunker di negara mana gitu ceritanya. Dan akhirnya mulai kehidupan yang baru. Nah Tuhan tuh kayak gitu. Tuhan tuh di momen ketika kita bilang, Tuhan aku udah gak sanggup lagi. I'm at the end of myself. Aku berada di ujung hidupku. Di ujung keakuanku. Di ujung egoku. Di ujung kemampuanku. Di momen itu Tuhan bilang, oke, good. Emang itu yang aku harapkan. Karena di momen itulah aku akan bawa kamu masuk dalam tempat persembunyianku. Aku akan bawa kamu aman dalam bunkerku. Mau ada, ibarat katanya ya, mau ada dalam tanda kutip perang nuklir di luar sana. You're safe with me. Kamu aman dalamku. Aku yang bangun tembok perlindungan bagimu. You're safe, don't worry. Tuhan Yesus baik, amin saudara. So, terakhir saudara, dari saya, contoh miskin dari dalam Alkitab itu seperti apa sih? Yang pertama tuh gambaran anak, ranting dan domba. Nih, contoh yang dibilang miskin dalam Alkitab. Seorang anak kita tahu, seorang anak tuh gak bisa apa-apa tanpa orang tuanya. Kayak saya punya anak umur setahun 9 bulan, Johannes. Dia tuh gak makan aja, ya dia gak bisa cari makan sendiri gitu. Mesti saya yang inget jam makannya dan kasih dia makan. Bikin susu sendiri aja gak bisa. Mau tidur aja harus ada saya yang peluk dia gitu. Seperti itu, miskin yang gak bisa apa-apa tanpa orang tuanya. Ranting yang gak bisa apa-apa tanpa pokok pohonnya. Ranting kalau misalnya pecah, jatuh, mati dia. Gak bisa bertumbuh, gak punya kekuatan apa-apa. Terakhir domba. Domba itu hewan yang paling bergantung, paling gak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak ada gembalanya, dia nggak punya alat perlindungan diri. Domba itu yang melindungi dia cuma gembalanya. Alkitab tuh kasih contoh miskin itu dalam gambaran anak, ranting, dan domba. Jadi berbahagialah saudara yang mungkin di masa-masa ini ngerasa habis nih Tuhan, beres nih, kelar nih. Tapi ketika saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, akui Tuhan aku udah nggak mampu lagi, aku udah nggak bisa lagi. Cuman Tuhan satu-satunya yang bisa tolong. Aku gak mengharapkan siapapun lagi,
cuman Tuhan satu-satunya yang bisa tolong, tungguin. Gak lama lagi, Tuhan akan mulai kasih cahaya buat saudara, kembali berpengharapan dan menikmati perlindungannya yang sempurna. Pujilah nama Tuhan, saya kembalikan kepada suami saya. Kita boleh kasih tepuk tangan buat. That's why I love you, babe. Tadi ngomongnya cuma 5 menit, 20 menit sendirian dia sudah. Thank you. Kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kita di sini banyak perempuan-perempuan yang sudah akan melihat Tuhan pakai mereka nanti. Ada Fanny, ada Angel Lady, ada Ibu Natali. Saudara akan melihat mereka akan berdiri di mimbar dan akan menyampaikan firman Allah. Bukan hanya laki-laki yang bisa dipakai, tapi perempuan juga bisa dipakai Tuhan, saudara. Jadi kalau perempuan bisa menyampaikan firman, saya bisa khotbah di tempat lain, saudara. Gak bercanda, saudara. So, tempat perlindungan Tuhan. Tempat perlindungan Tuhan. Khotbah yang paling powerful adalah khotbah yang datang dari hati. Khotbah yang paling powerful adalah khotbah yang dialami. Khotbah yang apa? Dialami, sedang dijalani. Makanya ketika kita bicara mengenai tempat perlindungan, saya nggak akan panjang-panjang lagi. Tempat perlindungan Alkitab bilang bahwa Zakaria 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu, berarti apa? Menjamah apa? Biji matanya. Zakaria 2 ayat yang ke-5, dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi apa? Tembok berapi baginya dan aku akan menjadi apa? Bilang kiri kanan saudara, kamu biji matanya Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan bangun tembok di hidup kamu. Tembok berapi, Pak. Tembok berapi, Bu. Tembok berapi. Dia yang bangun. Bahkan ketika Tuhan mengizinkan Ayub dicobai, iblis berkata, iblis bilang gini, gimana dia gak muji engkau? Karena kamu yang bangun tembok di sekeliling langkahnya. Kalau Tuhan buka mata iman kita, Tuhan buka mata rohani kita, saudara akan come siap every minute, every second. Saudara akan melihat bahwa banyak banget orang yang mau sikat saudara, tapi Tuhan yang batalin. Ada banyak orang yang bangun cerita untuk hancur saudara, tapi Tuhan yang batalin. Saudara akan melihat harusnya kita gak lewat sampai kemarin. Tapi karena dia terlalu sayang sama saudara, dia bangun tembok perlindungan sehingga yang jahat gak bisa sentuh saudara. Memang ada beberapa hal yang Tuhan izinkan terjadi, tapi Alkitab katakan tidak satu helai rambutmu terjatuh tanpa seizin Tuhan. Makanya saya berdoa hari ini, malam hari ini. Don't worry, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan menjadikan kau biji matanya. Dia membangun tembok di sekitar engkau. Perlindungan Allah nyata dalam hidup saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama sambil kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan sebentar. Sama-sama kita angkat lagu di hadapan Tuhan. Kita angkat penyembahan kita. Engkau yang sedang berada dalam tantangan kehidupan. Mari sama-sama kita datang. Liku dengan sayapmu, naungiku dalam kuat. Sambil angkat tanganmu jemaat Tuhan. Di saat badai ku akan terbang, Bapa kau Raja. Dengan imanmu katakan, kau Allahku. Yang menaruh perlindungannya kepada Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama. Lingkupiku, bilang dengan sayapmu,
Minta Tuhan naungi saudara. Naungiku dalam kuasa-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita dengan iman. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang di saat badai Tuhan bergelora. Ku akan terbang Bapa Kau Raja, ku tenang Mari yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. When the ocean rise, and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the storm. I will be still. Mari lebih lagi katakan, when the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. When the ocean rise and thunders, I will soar with you above the storm. And I will be still, know you are. When the ocean rise, sampai hatimu tenang, sampai hatimu ada damai. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Angkat tangan, sembah Yesus. Kami tenang bukan karena harta kami. Kami tenang bukan karena koneksi kami. Kami tenang karena Yesus adalah Tuhan. Karena Dia yang berdaulat atas hidupku. Karena Dia yang memerintah atas keberadaanku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Sebab Yesus tempat perlindunganku. Tenanglah hai batinku, sebab Engkaulah tempat tubuh pertahananku. Mari masuk dalam tempat perlindungan Tuhan. Masuk dalam tempat persembunyian Tuhan. Bilang sama Tuhan, bisnisku, karirku, anak-anakku, masa mudaku, aku letakkan di tempat perlindungan-Mu Tuhan. Kau yang melindungi anak-anakku. Kau yang melindungi kesehatan. Kau yang melindungi seluruh keberadaan. Doa, doa. Minta Tuhan, minta Tuhan. Kau boleh kenal orang besar, orang hebat. Tapi biar Tuhan pakai orang itu untuk tolong saudara. Harapanmu bukan sama orang itu, tapi sama Tuhan. Kau menaruh harapanmu sama Tuhan. Naikkan doamu, Pak. Naikkan doamu. Aku masuk dalam tempat perlindungan. Rendah hati. Rendah hati. Bilang aku mau masuk dalam tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang Alkitab katakan engkau dikenyangkan. Di tempat perlindungan yang Alkitab katakan engkau dipelihara. Di tempat perlindungan yang Alkitab katakan engkau enggak dipermalukan. Di tempat perlindungan yang Alkitab katakan engkau dibela dari semua. Bahkan tempat perlindungan yang engkau dibedakan dari yang jahat. Ayo doa, rendah hati, rendah hati. Bilang aku gak mampu tanpamu Tuhan. Seperti firman yang disampaikan oleh Amanda tadi. Bilang aku miskin, semiskin-miskinnya di hadapan. Bilang aku butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh aku. Katakan aku gak mampu, senggak mampu-mampunya Tuhan. Aku ada karena anugerah-Mu. Aku ada karena kebaikan-Mu. Kalau ini doa saudara, angkat tanganmu dua-dua, tutup matamu. Hanya engkau sama Tuhan pada malam hari. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Angkat tanganmu katakan, kau mulia dulu sekarang dan dengan penuh rasa syukur kau tunjukkan. Thank you Jesus. Ayo jadi orang yang tahu diri sama Tuhan. Jadi orang yang kamsia sama Tuhan. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Biar jemaat Tuhan katakan kau tunjukkan, kau tunjuk. Kau setia. Dulu sekarang dan selamanya. Sambil tatap Tuhanmu di surga katakan, kau tunjukkan kasih setia. Dia akan menunjukkan kasih setianya sama saudara. Dia akan menyediakan yang kau perlukan. Angkat tanganmu dengan bangga katakan, kau mulia,
Kau setia, kau setia. Kau setia. Bapa, kau setia. Di atas kepalamu kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan, saudara boleh duduk kembali. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saudara izinkan saya